Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Yang terhormat kepada Ibu Riri Rengganis selaku mata kuliah dosen Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Olga Ivana Takubesi, kelas 2023B, NIM 230 406 74 071, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Latar belakang. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer untuk bertahan hidup. Mulai dari bangun tidur tidak bisa lepas dari yang namanya air. Minum, masak, mandi, cuci baju, cuci piring, bahkan cuci muka tidak bisa lepas dari namanya air. Sayangnya, tidak semua orang punya privilege mendapatkan akses yang mudah terhadap air bersih, seperti yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Seolah-olah sudah bukan rahasia lagi, banyak orang tahu bahwa kualitas air di Sidoarjo sudah mulai kotor. Air di Sidoarjo dinilai mengandung bakteri E. coli yang tinggi, bau karet besi, bahkan ada yang keruh, dan tak layak untuk dikonsumsi. Dampak dari bencana lumpur lapindo membuat tingginya angka pencemaran menjadi salah satu penyebab sulitnya mendapat air bersih di Sidoarjo. PDAM Delta Tirta Sidoarjo telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang menyangkut pelayanan terhadap konsumen. Rumusan masalah. Pertama, mengapa masih banyak daerah yang kekurangan air bersih? Kedua, bagaimana kualitas air di Sidoarjo? Lalu yang ketiga, upaya apa saja yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi krisis air bersih yang ada di Sidoarjo. Tujuan penelitian: polusi air, di mana air tercemar oleh pestisida dan pupuk yang hanyut dari pertanian, limbah industri dan manusia yang langsung dibuang ke sumber air atau sungai tanpa mengolahnya di instalasi pengolahan air. Lalu kelebihan populasi, di mana peningkatan pesat populasi manusia yang dikombinasikan dengan pertumbuhan besar-besaran di sektor industri. Lalu penggunaan air yang berlebihan, baik terlalu sering digunakan pada orang, hewan, tanah, atau sejumlah hal lainnya. Lalu tujuan penelitian nomor 2, kualitas air di Sidoarjo buruk. Air di Sidoarjo dinilai mengandung bakteri E. coli yang tinggi, bau karat besi, bahkan ada yang keruh dan tak layak untuk dikonsumsi. Dampak dari bencana lumpur lapindo yang membuat tingginya angka pencemaran menjadi salah satu penyebab air di Sidoarjo menjadi kotor. Lalu nomor 3, tujuan penelitian yaitu bijak dan hemat dalam mengkomunikasikan air, hindari mencemari sumber air bersih, menggunakan kembali air yang sudah dipakai, dan nanam pohon kembali. Manfaat penelitian bagi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan saran bagi PDAM Delta Tirta Dharma Kabupaten Sidoarjo guna pengembangan kinerja PDAM khususnya dalam pelayanan jasa penyaluran air bersih yang diberikan kepada masyarakat luas atau publik sebagai penerima jasa penyediaan saluran air. Lalu pengembangan sarana dan prasarana yang ada di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan ilmu, wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan air bersih yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Lalu bagi warga Kabupaten Sidoarjo memberikan manfaat, diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi warga Sidoarjo mengenai kinerja PDAM
Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan air bersih serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih serta memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Lalu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian dilakukan oleh Nindi Astria pada tahun 2012 yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Perusahaan Daerah Minum PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang secara tidak langsung dapat mengetahui seberapa besar tingkat kualitas yang diberikan sehingga ada suatu input bagi perusahaan yang mengelola sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan publik. Landasan teori menurut Kodoati 2003, air bersih adalah air yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk keperluan mencuci, mandi, memasak, dan dapat minum setelah dimasak. Pelayanan air bersih menurut Wahyuni tahun 2017 adalah suatu pelayanan yang mendistribusikan air jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung kuman yang membahayakan tubuh untuk keperluan sehari-hari. Di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei secara kuesioner dengan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan untuk menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam bentuk angket yang disusun menggunakan pertanyaan yang tertutup yang memungkinkan responden hanya menjawab ya atau tidak, dan juga menggunakan pertanyaan terbuka untuk menemukan jawaban eksploratif dan berkembang dari responden. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena dapat mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Sidoarjo. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang berasal dari sumber asli atau pertama yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ditemukan, yang didapat secara kuesioner dengan cara disebar secara online sehingga menjangkau responden yang banyak dan sesuai dengan masalah penelitian yang ada. Pengumpulan dan analisis data awal dibantu dengan Google Form, yakni alat yang disediakan oleh Google. Selain menggunakan kuesioner secara online, penelitian dalam proposal ini mengumpulkan data dalam menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik analisis data. Analisis data akan dianalisis menggunakan Google Form secara kuantitatif, dan hasil analisis yang didapat ialah sekitar 60% menjawab bahwa kualitas pelayanan publik dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Sidoarjo masih kurang, dan sisanya 40% menjawab sudah berjalan dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.